examination. Pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, dalam pemeriksaan fungsi ginjal itu bisa digunakan untuk the function of renal examination are untuk mengidentifikasi gangguan fungsi ginjal. Itu bisa dilakukan. Yang kedua, untuk mendiagnosa penyakit ginjal. Yang ketiga, monitoring disease progression. Yang keempat, monitor terapi. Yang terakhir adalah determine the effect of drug on kidney function. Jadi untuk menentukan fungsi ginjal pada menentukan efek obat pada fungsi ginjal. Apakah obat ini harus dikurangi setengah dosisnya, ataukah durasinya diperpanjang, atau seperti apa? Nah, itu harus tahu kita. Sekarang saya lagi bimbing satu mahasiswa TA yang menilai ini. Menilai fungsi ginjal. Penggunaan obat pada pasien fungsi ginjal apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya ada namanya kreatin. Nah, kreatinin itu adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal, kreatinin. Jadi di dalam nilai lab itu ada yang namanya kreatinin serum, SCR. Ada lagi kalau kalian sudah belajar ada namanya CR, clearance kreatinin. Ini adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang dari sudut pandang yang berbeda. Kalau serum kreatinin itu apa? Kadar kreatinin di dalam darah. Kalau clearance kreatinin, jumlah darah yang dibersihkan dari kreatinin per satuan waktu. Kalau orang dengan gangguan fungsi ginjal, serum kreatininnya gimana? Meningkat. Kemudian clearance kreatininnya bagaimana? Turun. Nah, itu adalah beda antara serum kreatinin dan kreatinin serum. Kreatinin serum sama clearance kreatinin. Nah, kreatinin itu juga dipengaruhi salah satunya oleh massa otot. Jadi kalau orang yang binaraga ototnya gede-gede, sama misalkan siapa? Yunda, apa namanya? Yusna. Tapi Yunda kan ada Yusna. Misalkan atlet binaraga yang badannya segede gambreng itu sama Yusna dicek, beda. Karena semakin besar massa otot, maka produksi kreatinin juga akan semakin besar. Seperti itu. Ya. Berikutnya ada yang namanya kreatin. Contohnya ini kalau misalkan penurunan kreatinin salah satunya adalah muscle dystrophy. Penyusutan massa otot. Jadi kalau penyusutan massa otot, orang yang menyusut massa ototnya menyusut, itu bisa jadi serum kreatininnya juga akan turun. Kemudian ada yang namanya atrofi, malnutrisi. Orang-orang malnutrisi juga bisa menyebabkan penurunan serum kreatinin. Ya, atau penurunan massa otot akibat usia. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap serum kreatininnya. Nah, ini clearance kreatinin. Nah, clearance kreatinin itu bisa macam-macam rumusnya. Yang paling umum biasanya adalah Cockcroft Gold. Tapi bisa juga nggak kita menggunakan rumus yang lain? Ada namanya rumus Jevile, ada rumus namanya Wright, ada namanya Corcoran Salazar. Macam-macam. Ini bisa jadi skripsi nggak? Bisa. Misalkan 5 orang, ya. Yusna, Bayu, siapa namanya? Belakangnya Bayu tuh? Jonathan, sama siapa namanya? Ya, itu 4 orang. Satu pakai Cockcroft Gold dan satu pakai Jevile, satu pakai Wright, satu pakai Salazar. Bisa nggak? Boleh. Satu subjek yang sama, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Boleh. Skripsi. Misalkan kemudian penempatan dosisnya berdasarkan rumus Corcoran Salazar, satu berdasarkan rumus Wright, satu berdasarkan Jevile, satu berdasarkan Cockcroft and Gold. Boleh. Pendekatannya beda-beda. Nah, ini ada berikutnya. Ini adalah clearance kreatinin. Pria dan wanita jelas berbeda. Karena massa ototnya berbeda. Walaupun usianya sama, tapi kalau massa ototnya berbeda, maka clearance kreatininnya juga akan berbeda. Nih, laki-laki, perempuan. Kalau yang tengah-tengah ada nggak Pak? Nggak ada. Pokoknya laki-laki atau perempuan. Oke, next. Ini serum amilase.
ya, gastrointestinal. Yang namanya amilase itu adalah apa? Pokoknya berakhiran ase-ase adalah suatu enzim. Enzim itu adalah suatu suatu enzim yang berguna untuk mengkonvert amilum itu sugar. Jadi dia merubah amilum menjadi gula. Ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu target dari obat. Contohnya apa? Obat diabetes yang menghambat ini. Menghambat pada amilase ini. Atau alfa ya, amilase atau glukosidase. Pernah dengar obat yang namanya ini? Karbos. Itu adalah obat yang bekerja di ini, menghambat amilase ini tadi. Sehingga amilum dia tidak akan dirubah menjadi gula dan akhirnya dia tidak akan diserap oleh tubuh. Nah, amilase itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan gastrointestinal. Ada lagi amilase. Nah, amilase akan turun jumlahnya pada orang dengan recovering akut pankreatitis, hepatitis, liver cirrhosis, atau gastrointestinal toxicity. Dia jumlahnya akan berkurang. Tetapi dia juga akan meningkat pada beberapa kasus seperti misalkan pada pankreatitis, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Ini akan meningkat jumlahnya. Next, ini ada lipase. Ini ada namanya albumin. Nah, albumin ini penting di dalam tubuh. Antara skornya adalah seperti ini, antara 3,5 sampai dengan 5,0. Nah, albumin itu adalah suatu protein yang disintesis di liver. Nah, dia penting untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Contohnya adalah colloidal oncotic pressure. Sehingga kalau pada orang-orang dengan gangguan fungsi liver, biasanya terjadi penurunan kadar albumin. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan albuminnya turun? Pasiennya mengalami asites, jadi perutnya buncit gitu. Tapi isinya apa? Air. Kayaknya udah pernah tak tunjukin ya dulu di materi farmakoterapi liver. Belum ya kalian ya? Oke, nanti tak tunjukin farmakoterapi liver. Jadi orang itu perutnya gede, buncit, itu isinya air. Kalau dicoblos itu keluar isinya air. Ya, seperti ini. Nah, albumin itu seperti itu. Kemudian value itu increase pada saat dia mengalami dehidrasi dan turun pada saat dia mengalami sindrom hyperthyroidism, pregnancy, impaired function liver, dan lain sebagainya. Ya, itu dia akan turun jumlahnya. Dan pentingnya ke farmasi adalah apa? Kalian tahu pada fase metabolisme. Pada fase metabolisme obat akan terikat oleh apa? Pada fase metabolisme obat itu akan terikat oleh apa? Ini obat ya. Obat. Dia akan terikat bersama apa? Terikat oleh yang namanya albumin. Obat itu akan didistribusikan oleh albumin kan? Nah, atau alfa glikoprotein kalau yang dia bersifat basa. Nah, obat ini akan terikat oleh albumin. Misalkan kalau kalian baca, ini penting untuk kalian ketahui, ada obat-obat yang terikat sebanyak 99% oleh albumin. Berarti obat yang bekerja itu berapa persen? Obat yang bekerja itu adalah obat bebas kan? Berarti yang bebas berarti 1%. Obat bebas ya. Obat bebas. Nah, yang 1% inilah yang menimbulkan efek. Kalian harus hati-hati kalau pada pasien dengan hipoalbuminemia. Misalkan albuminnya itu terikat 99. Kalau misalkan albuminnya berkurang, maka misalkan 98% obat terikat oleh albumin, maka obat bebasnya ada berapa persen? 2. Apakah 2% itu sudah bisa menimbulkan masalah? Sudah, 2% itu bisa menimbulkan masalah. Obat bebas. Nah, obat bebas yang 2% inilah yang menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Toksisitas. Iya kan? Karena toksisitasnya kayak minum 2 obat ini, kayak minum 2 tablet. Seharusnya umumnya minum 1 tablet, tetapi gara-gara hipoalbuminemia, dia serupa seperti minum 2 tablet. Efeknya bisa jadi berlipat-lipat.
Coba kalau misalkan 97, berapa ini? 3%, hampir 3 kali lipat. Makanya itu harus hati-hati pada pasien yang dengan hipoalbuminemia. Oke, next. Nah, ini ada alanin aminotransferase atau ALT atau SGPT. Bukan SGPC loh ya. Kalau SGPC itu sego pecel. Ya, SGPT, SGOT itu adalah yang digunakan untuk melihat apa? Fungsi hati. Apakah fungsi hati toh? Enggak, ada juga yang bisa digunakan untuk fungsi jantung. Itu adalah yang SGOT. Kalau SGPT dia memang lebih spesifik kepada liver seperti itu. Pada keadaan normal dia nilainya antara 5 sampai dengan 35. Nah, kalau misalkan ada pasien naik normalnya nilainya itu naik ke 40 mg per dl, apakah sudah dikategorikan sebagai hepatitis? Ada pasien masuk rumah sakit nih, di lab SGPT-nya 40. Apakah sudah disebutkan sebagai hepatitis? Belum. Nah, ini batasnya biasanya antara 10 sampai dengan 15 upper lipid normal. Berarti kan itu 35 ya. 35 kali 15 berapa? 5, 2, 15, 7, 35. Ditambah 5, 2, 5. Berarti baru dia dinyatakan bermasalah kalau minimal dia 525. Itu baru dinyatakan dia mengalami hepatitis. Ditambah gejala-gejala klinis yang lain. Misalkan adanya jaundice dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kemudian next. Wah, saya last slide meneh, Rek. Nah, SGOT. Nah, SGOT itu yang tidak spesifik. SGOT itu bisa ditemukan pada liver, jantung, kidney, dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi, kadang kan SGPT, SGOT tidak selalu beriringan ya. Kadang SGOT-nya ada naik, SGPT-nya tetap atau cenderung rendah. Atau sebaliknya, SGPT-nya rendah, yang lainnya relatif cenderung rendah. Tidak selalu beriringan bersama. Seperti itu. Tetapi yang spesifik adalah SGPT-nya dibandingkan dengan SGOT-nya. Next. Nah, next-nya adalah ini. Nah, ada GGT, nanti bisa baca sendiri. Ada alkaline fosfatase, bilirubin. Nah, ini bilirubin itu juga bisa digunakan untuk melihat yang namanya fungsi dari hati atau liver. Seperti ini normalnya adalah kurang dari 1,4 mg per dl, atau kalau misalkan direct itu kurang dari 0,4. Nah, bilirubin itu adalah yang memberikan warna menjadi kuning. Ya, kalau kalian pipis warnanya agak kekuningan, nah itu akibat dari bilirubin. Bilirubin asalnya dari mana? Dari darah merah. Sel darah merah yang kalian yang tidak sudah usianya tua akan dirombak oleh hati menjadi bilirubin. Tetapi kalau ada masalah pada liver, maka bilirubin naiknya ugal-ugalan, sangat tinggi sekali, sehingga dia akan memberikan warna kuning pada tubuhnya. Kekuningan. Ya, tapi jangan dianggap seperti yang Teletubbies itu yang warna kuning itu lala, kuning bukan kuning sekuning lala loh ya, seperti itu. Kemudian bilirubin ini bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah LDL. LDL, jadi lemak ya, lemak itu dia akan terbagi menjadi beberapa. Ada namanya LDL, ada namanya HDL, ada namanya asam lemak, ada yang namanya TG atau trigliserid. Nah, ini kalau misalkan dia terlalu tinggi, normalnya adalah kurang dari 130 mg per dl. Kalau dia terlalu tinggi, nah bisa jadi dia disebut sebagai hiperlipidemia. Tetapi terminologi yang sekarang digunakan paling banyak adalah dislipidemi.
lipidemia. Kenapa? Karena bisa aja ini terjadi akibat masalah pada di sini. Contohnya apa? Pada dislipidemi ini LDL dia cenderung naik ya. Cenderung naik, HDL-nya cenderung turun. Asam lemaknya dia tinggi atau asam lemak kolesterol ini ya, ini juga cenderung tinggi. Atau fraksi-fraksi inilah yang terganggu. Sehingga disebutnya adalah dislipidemia. Bukan hiperkolesterolemia. Karena fraksi-fraksinya ini yang terganggu. Oke? Berikutnya HDL. Nah, HDL ini yang oleh masyarakat awam disebut sebagai kolesterol baik, yang dia akan melindungi pembuluh darah kita. Semakin tinggi kadar HDL, maka akan semakin baik. Seperti itu ya. Berikutnya ada namanya trigliserid. Ya, trigliserid itu adalah bagian dari lemak, asam lemak. Jadi kalau asam lemak itu dipisah, misalkan ini, ya kan? Ini kan ada lemaknya kan? Ya kan? Kalau ini dihidrolisis atau dipecah, ya, dipecah gini. Nah, inilah yang menjadi namanya trigliserid. Sedangkan yang ini disebut sebagai kolesterol. Seperti itu. Nah, sirosis peningkatan trigliserid itu bisa terjadi akibat misalkan sirosis alkoholisme, ya para dewa-dewa mabuk. Ya. Ini harus hati-hati, TG-nya bisa naik. Ya. Kemudian alkoholisme anoreksia nefrosa, orang-orang yang nggak mau makan, ya, itu kan anoreksia, ya anoreksia, hati-hati juga bisa meningkatkan trigliseridnya naik. Kemudian biliary cirrhosis, biliary obstruction, cerebral thrombosis, kemudian chronic liver failure, DM dan lain sebagainya, ini juga akan naik. Tetapi bisa juga turun, akibat apa? Misalkan akibat chronic pulmonary obstruction, hiperparatiroid dan lain sebagainya. Ini akan menurunkan nilai dari trigliseridnya. Nah, berikutnya ini adalah pemeriksaan yang jarang dilakukan karena masih mahal. Ada pemeriksaan namanya imunoserologi. Jadi yang dilihat adalah antigen antibodinya. Pemeriksaan antigen atau pemeriksaan antibodi kan lumayan mahal kan? Contohnya yang ada adalah di sini pemeriksaan adalah HIV antibody, Western blot, HIV antigen, viral load dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk pemeriksaan HIV AIDS. Ada lagi imunoglobulin. Pemeriksaan imunoglobulin bisa dilakukan tapi mahal. Ya, dan seterusnya. Mikrobiologi, nah ini ada pemeriksaan mikrobiologi. Contohnya adalah pemeriksaan berdasarkan mikrobiologi. Jadi ada namanya bakteri kan gram positif negatif ya. Kalau gram yang negatif dia bersifat kalau di pemeriksaan dia memberikan warna pink, tetapi kalau yang gram positif dia memberikan warna ungu. Nah, seperti ini. Ada lagi yang terakhir, pemeriksaan mikrobiologi adalah sensitivitas. Sensitivitas dari ini yang paling sering dilakukan untuk skripsi sama kakak tingkat kalian. Ya, tetapi sekarang yang menarik adalah karena semakin banyaknya resistensi antibiotik, hal ini juga sering dilakukan di rumah sakit. Pemeriksaan dilihat berapa zona hambatnya. Aku pernah ketemu kasus pas waktu ngambil tesis, ada pasien yang memang benar dapat mengalami MDR, multi drug resistant. Pakai antibiotik apapun resisten. Sehingga gimana yang dilakukan? Ya sudah, perbanyak berdoa. Kalau infeksi kan seperti itu toh. Kalau nggak ada antibiotik yang bisa ngelawan, ya kita mengharapkan bantuan dari tubuh kita sendiri dan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau misalkan semuanya resisten, mau dikapak nih, paling suportif aja. Iya kan? Ya, yang terakhir adalah memperbanyak doa, semoga ada mukjizat. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, supaya jangan sore-sore, soalnya nanti kan pada berburu takjil ya, kalian masih pada war takjil. Yang kemarin Paskah, jadi diganti pakai Kinder Joy kemarin.
Atau malah diganti pakai telur puyuh? Pakai telur asin. Telur asin itu telur paling sangar loh. Tahu kenapa? Telur asin itu telur yang paling ditakuti oleh telur-telur lainnya. Kenapa? Tahu nggak? Karena dia ada tatonya. Tetapi ada lagi yang paling ditakuti di antara setelah dari telur puyuh telur asin, ada lagi yang paling ditakuti. Telur puyuh. Karena tatonya di mana-mana. Oke, kita cukupkan ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa dulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya.